Su Emilian, serahkan gioknya. Jangan sembunyikan lagi. Hari ini aku akan membukakanmu. Saja, Suan King, bukan giliranmu untuk bertindak semena-mena. Giok itu seharusnya milik keluarga Shen. Tidak ada hubungannya denganmu, orang asal dari dunia persilatan. Kalian berhentilah berdebat. Keberadaan ayahku ada di dalam giok ini. Jangan ada yang berani merebutnya. Semuanya berhenti. Aku harus membawa giok ini pergi. Yang kalian inginkan bukanlah giok ini, melainkan sesuatu yang disembunyikan kakekku di dalamnya. Benar kan? Kau sengaja mempermainkan kami. Guru-guruku jelas mengatakan itu pusaka keluarga Su. Giok ini menyimpan petunjuk harta karun. Su Emilian, kau lebih licik dari penampilanmu. Berani menyembunyikan giok asli. Tidak takut kami tidak akan segan padamu? Tuan muda, sebelum kakekmu meninggal, apakah dia memberitahumu? Gioknya ada 2. Cepat katakan, di mana giok aslinya? Apakah ayahku disembunyikan oleh keluargamu, Su? Aku tidak tahu soal 2 giok. Aku juga tidak tahu keberadaan ayahmu. Kakek hanya bilang giok ini harus dijaga baik-baik. Jangan sampai jatuh ke orang yang berniat jahat. Kalian datang ke ruang bacaku hari ini. Merampas giokku, apa bedanya dengan perampok? Berani kau bilang giok asli tidak ada di ruang baca ini? Kalau mau cari, aku yang duluan. Perintah guru, aku tidak bisa melanggar. Tuan muda, mereka tidak akan berhenti begitu saja. Bisa sembunyi sementara. Tidak bisa selamanya. Nasib keturunan Su tidak ditentukan sendiri. Tampaknya kau tidak hanya menyembunyikan giok, tapi juga rahasia yang lebih besar. Harta karun muncul, tampaknya guruku tidak membohongiku. Hari ini kita berhenti dulu. Besok aku akan datang lagi. Su Emilian, lebih baik kau pikirkan matang-matang. Haruskah kau menyerahkan giok aslinya? Tuan muda, ini baru giok aslinya, kan? Yang pecah kemarin. Hanyalah tipuanmu untuk mengalihkan perhatian. Lihatlah pecahan ini. Polanya cocok dengan giok di tangannya. Ayahku ternyata berkaitan dengan giok ini. Ternyata benar. Polanya persis seperti yang digambarkan guruku. Su Emilian, kau berani menipu kami. Sarjana ya sarjana, hanya bisa main akal-akalan kecil. Mengira bisa menipu kami. Kembalikan. Ini milik keluargaku, Su. Tidak ada urusan dengan kalian. Jangan bergerak. Jika kau mau lagi, aku bukan anak ini. Cepat katakan, bagaimana cara menggunakan giok ini? Di mana ayahku? Hah? Kalian kira giok ini untuk mencari harta karun? Mencari kerabat? Salah. Ini untuk memupuk keturunan keluarga Su. Kakekku tewas karena giok ini. Jangan berlagak seram di sini. Keluarga Shen sudah menyelidiki bertahun-tahun. Semua yang giok menyimpan harta karun. Bagaimana mungkin ini kutukan? Ini catatan kakekku. Lihat sendiri. Tidak mungkin. Ayah bilang temukan giok, temukan dia. Bagaimana bisa kutukan? Kau bohong padaku. Aku tak bohong. Mungkin ayahmu juga terkait kutukan ini. Tak percaya, perguruan pasti tak bohong padaku. Pasti kakekmu salah catat. Atau kau sengaja ubah catatan, meski kutukan. Harta pasti ada, keluarga Shen harus temukan. Kau tak bisa halangi. Tuan, di catatan kakekmu, ada tulis lokasi giok lainnya. Kau tahu ada giok lain? Tak hanya tahu ada, juga tahu di tangan Yingge. Yingge, bagaimana kau tahu Yingge? Kakekku dikejar orang Yingge. Sampai tinggalkan catatan dan giok. Yingge, apa Yingge culik ayahku? Tuan, Yingge malam ini akan rampas giok, kalau mau hidup. Ingin tahu kebenaran kematian kakekmu? Percayalah padaku. Su Emilian, serahkan giok, kau bebas kalau tidak. Hari ini kubunuh kalian semua di sini. Bajingan Yingge, berani masuk malam-malam. Hari ini kutumpas kalian untuk keadilan. Aduh. Ini jarum Kijue, kena setengah jam lemas. Suan King, hati-hati. Cepat minum obat, kuhalangi mereka. Aduh. Hahaha Su Emilian. Kau pikir cuma kau punya giok sebenarnya. Kematian kakekmu bukan kerjaan Yingge. Orang di sekitarmu yang bunuh. Dia benar, kakekku kau bunuh. Jangan dengar omong kosong, dia adu domba. Benar atau bohong, selesaikan Yingge dulu. Jangan bertengkar, Yingge mau giok. Kulempar giok, kalian serang saatnya. Jangan lempar. Giok ini jatuh ke tangan mereka, akibatnya parah. Berhenti, kau bilang aku bunuh kakek Su Emilian. Kau punya bukti? Hahaha, ini buktinya. Ini token keluarga Wen. Dulu, kakekmu pegang token ini. Bekerjasama dengan diri kami. Bunuh kakek Su Emilian. Benar, keluarga Wen dan Yingge kerjasama. Bunuh kakekku. Su Emilian, hitunglah perlahan dengannya. Yingge kami akan kembali. Katakan padaku. Apakah semua ini benar atau palsu? Kematian kakekku. Menyembunyikan rahasia apa? Maafkan aku.
Wen Yanhi, cepat katakan. Apakah keluargamu Wen yang membunuh kakek Tuan Su? Apakah kamu mendekati Tuan Su dengan tujuan lain? Aku tidak membunuhnya. Tapi keluarga Wen memang berutang nyawa pada keluarga Su. Aku mendekati Tuan memang punya tujuan. Utang nyawa pada keluarga Su, nyawa kakekku. Apakah itu utang yang sekali bayar? Apa sebenarnya tujuanmu mendekatiku? Untuk giok itu atau untuk harta karun rahasia? Sudah kuduga kamu tidak sesederhana itu, terlihat lemah lembut. Tapi sebenarnya licik, mendekati Tuan Su. Mungkin hanya ingin memanfaatkannya untuk menemukan harta karun, bukan Kak Wen? Apakah kamu benar-benar bekerja sama dengan Shadow Pavilion? Apakah kamu tahu keberadaan ayahku? Aku mendekati Tuan bukan untuk harta karun, tapi untuk melindunginya. Shadow Pavilion bukan harta karun. Karena di dalam harta karun tidak ada benda berharga. Hanya ada kutukan yang bisa menghancurkannya. Kutukan? Lagi-lagi kamu berlagak misterius, Shadow Pavilion dan keluargamu Wen. Serta sekteku semua mencari harta karun, mana mungkin hanya ada kutukan. Ini adalah pola segel kutukan. Tuan harus diserahkan untuk membuka segel. Kakekku dulu bekerja sama dengan Shadow Pavilion. Bukan untuk membunuh kakek Tuan Su, tapi untuk mencegah Shadow Pavilion membuka segel secara sembarangan. Lalu bagaimana sebenarnya kakekku meninggal? Kakekmu tewas melindungi Giok, dibunuh orang Shadow Pavilion. Kakekku untuk melindungi kakekmu juga dibunuh Shadow Pavilion. Keluarga Wen turun-temurun menjaga segel ini. Hutang pada keluarga Su bukan sekadar nyawa, tapi tanggung jawab menjaga. Meski kata-katamu benar, harta karun yang keluarga Shen selidiki bertahun-tahun. Bagaimana mungkin segel kutukan? Aku tidak percaya. Ini karena kakekku sudah terus di sini. Kamu lihat sendiri. Lalu apakah ayahku, karena mengetahui kebenaran ini, baru diculik Shadow Pavilion? Kemungkinan besar iya, Shadow Pavilion menculik ayahmu. Untuk memaksamu mencari Giok, mereka tahu. Gila. Ada kunci lain untuk membuka segel kitab kuno. Tidak, kita kuno ini untuk membuka segel. Kunci tidak boleh jatuh ke tangan pengadilan tersembunyi. Tuan benar, meski catatan tangan ini asli. Kita tidak boleh mengambil risiko, harus menjaga kitab kuno dan Giok dengan baik. Kita harus bekerja sama untuk menghentikan Yin Ge menjaga segel. Juga untuk menemukan ayah Nona Yun. Ini tulisan ayahku. Tidak baik, orang Yingge kembali. Su Emilian, serahkan giok dan buku kuno. Lalu biarkan Wen Yanhi ikut kami. Akan kuselamatkan nyawamu. Kalau tidak, hari ini kubakar rumah bukumu. Mau aku ikut? Lewati aku dulu. Ingin ambil Giok dan buku kuno? Kecuali aku mati. Hehe, kalau mau mati, kukabulkan. Tangkap mereka, ambil giok dan buku kuno. Hadiah besar. Gozi, coba buka buku kuno. Lihat petunjuk ayah ini. Juga cara menyegel iblis. Aku halangi mereka. Itu pecahan segel. Kenapa kamu punya ini? Ayah tinggalkan untukku. Katanya, bawa ini. Bisa temukan dia. Aku tak tahu ini pecahan segel. Ini kunci pecahan segel. Dengannya, meski dua Giok bersatu, Yin Ge bisa buka segel. Serahkan pecahannya. Atau kubunuh dia. Cepat buka buku, cari petunjuk. Juga cara lawan jubah hitam bayangan. Ketemu. Buku bilang, jubah hitam bayangan adalah ketua Yingge. Dia punya aura iblis. Hanya pakai jarum perak keluarga Wen, usuk titik dengan dahinya. Baru bisa tahan sementara. Cari mati. Tunggu saja. Yin Ge pasti kembali. Iblis pasti muncul. Gongzi, kita aman. Pecahan segel masih ada. Yin Ge sementara tak bisa buka segel. Lihat, ini petunjuk ayahku. Katanya, dia di markas Yingge, tunggu aku selamatkan. Kita pasti selamatkan ayahmu, dan hentikan Yingge. Jaga segel dengan baik. Kenapa cuma satu petunjuk? Ayah di markas Yingge. Tapi markasnya di mana? Cemas buat apa? Ketua Yingge lari terluka. Pasti perkuat markas. Kita gegabah, cuma jatuh perangkap. Suan King benar. Petunjuk buku terlalu samar. Bayangan sisik ikan, Giok pantul danau dingin. Siapa tahu ini di mana? Markas Yin Ge tersebar di tiap daerah. Hanya temukan kode rahasia mereka, baru bisa tentukan lokasi. Lihat, ada bekas diubah. Seseorang sengaja hapus lokasi pasti markas. Ini tulisan keluarga Wen. Kakekku ternyata siapkan cadangan di buku. Rumah lama keluarga Wen. Kakekmu, kenapa sembunyikan petunjuk di sana? Keluarga Wen turun-temurun jaga segel, rumah lama. Ini adalah markas penjaga dari generasi ke generasi. Mungkin kakekku sudah memperkirakan bahwa Yin Ge akan bangkit kembali. Aku akan memimpin jalan. Kebetulan ketua Yingge sedang terluka, saatnya menghancurkan markas mereka sekaligus. Aku harus menemukan ayahku. Tidak bisa, rumah tua itu penuh dengan perangkap dan mata-mata. Dua pecahan ini, baru bisa membuka mekanisme rumah tua itu. Kakekku bilang, harus mengumpulkan 3 pecahan untuk menghentikan perang. Pecahan ketiga pasti ada di rumah tua. Katakan di mana ketua kalian bersembunyi. Ketua pergi ke ruang rahasia, harus mengumpulkan semua pecahan dalam 3 hari. Untuk membuka segel. Nona Wen, bagaimana kabarmu? Jarum beracun ini. Wen Yanhi, apa kamu sudah tahu dari awal? Di sini ada jebakan? Kamu sengaja membawa kami ke sini. Untuk membantu Yingge menyingkirkan kami.
Kakak Wen tidak akan menipu kami. Aku percaya Nona Wen, dia pasti tidak akan menyakiti kami. Keluarga Wen berhutang nyawa padaku. Wen Nianhi terpaksa membantuku. Kakekmu dulu berpura-pura bergabung denganku, utang ini belum dihitung. Hari ini, kami tidak akan membiarkanmu membuka segel itu. Itu rahasia ada di belakang papan nama ritual utama. Gongzi bawa Nona Yun untuk mengambilnya. Kami yang menghadang mereka. Bagaimana? Kami terjebak. Kak Wen, apa mereka akan dalam bahaya? Ayahku masih di tangan Yingge. Jangan takut, kami pasti bisa keluar. Nona Wen dan mereka pasti baik-baik saja. Kita masih harus menemukan kode rahasia, menyelamatkan ayahmu, dan menghentikan Yingge. Gong Zisu, Nona Yun, lama tidak berjumpa. Jangan sakiti dia. Mau giok atau pecahan, semuanya akan kuberikan padamu. Yang kuinginkan bukan giok atau pecahan, tapi mantra segel dari kitab kuno dan nyawa kalian. Lepaskan mereka. Kalau berani, hadapi aku saja. Kamu anggota Yingge, ketua mengirimmu untuk mengambil mantra segel. Cepat berikan mantranya, atau aku akan membunuhnya sekarang. Aku tidak akan memberikannya padamu, meski aku mati. Aku tidak akan membiarkanmu membuka segel dan membahayakan dunia. Gongzi, jangan terlalu keras. Kita cari cara lain. Aku tidak bisa kehilanganmu. Ayah? Benar-benar kamu. Mengapa kamu menyakiti kami? Senior Yun dulu diculik. Apa dipaksa bergabung dengan Yingge untuk mencari petunjuk segel? Ya. Mereka mengancam nyawa Shu Yao. Aku berpura-pura menuruti mereka, hanya untuk suatu hari bisa menghentikan mereka. Buka segelnya. Yun Chengye, kamu berani mengkhianatiku, membantu merebut mantra, malah balik membantu mereka? Malah balik membantu mereka. Jangan senang dulu, orang Yingge pasti akan temukan tempat segelnya. Pasti akan temukan tempat segelnya. Wen Yanhi, kamu. Rahasia keluarga Wen, bisa disembunyikan? Dia bilang benar, rahasia yang disembunyikan keluarga Wen. Berkaitan dengan kematian kakek Tuan Su. Nona Wen, benar? Masih ada apa lagi? Rahasia ini awalnya mau kusimpan selamanya. Keluarga Wen bukan penjaga segel, tapi keturunan roh jahat. Apa? Keturunan roh jahat? Lalu siapa yang bunuh kakekku? Akhirnya ngaku, keluarga Wen turun-temurun keturunan roh jahat. Menjaga segel cuma kedok, sebenarnya tunggu waktu. Lepas roh jahat, kuasai dunia. Diam. Nona Wen takkan bohong. Separuhnya benar, separuhnya salah. Keluarga Wen memang keturunan roh jahat. Tapi kami turun-temurun menekan roh jahat, bukan melepasnya. Kakekku dibunuh oleh pemilik asli Yingge. Pemilik asli Yingge bukan dia. Tapi paman Tuan Su sendiri, Su Zhenhai. Dulu Su Zhenhai mengincar harta karun rahasia. Membunuh Tuan Su, lalu tuduh keluarga Wen. Tak mungkin, pamanku baik, mana mungkin bunuh kakekku? Bagaimana dia jadi pemilik Yingge? Tuan, benar, di catatan kakekku tertulis. Su Zhenhai mau buka segel untuk memberontak. Dialah dalang sebenarnya. Su Zhenhai bersembunyi sangat dalam. Kita harus cepat cari dia. Hentikan dia. Ini token Yingge, ada petunjuk markasnya. Dulu aku pura-pura tunduk, sembunyikan diam-diam. Ayah, kita hentikan Su Zhenhai bersama. Hentikan Yingge. Aku akan berusaha sekuat tenaga, takkan biarkan roh jahat muncul. Balas dendam kakek, misi keluarga Su, pasti kulaksanakan. Bunuh Su Zhenhai. Bulan purnama, bertemu di kolam dingin, pecahan berbahaya, segel terbuka.
Su Shenhai pasti mau di malam bulan purnama. Buka segel di kolam dingin. Masih 7 hari, harus hentikan dia sebelum itu. Sisa Yingge masih berani rebut token. Hari ini kubuatmu tak pulang. Tuan Su, kalau paham beri tokennya. Atau jangan salahkan aku. Kamu adalah anak buah Su Shenhai. Dia dikirim untuk merebut kembali token. Katakan, di mana Su Shenhai? Di mana tepatnya kolam dingin itu? Kalian jangan berharap tahu. Pavilion Su sudah menjebak kolam dingin dengan jaring rapat. Menunggu kalian masuk perangkap. Malam bulan purnama adalah hari kematian kalian. Peta ini terlalu buram, tidak bisa menemukan lokasi pasti kolam dingin. Su Shenhai sengaja meninggalkan peta untuk memancing kita ke sana, memasang perangkap. Semakin dia begitu, kita harus pergi. Kolam dingin adalah tempat segel. Begitu dibuka, akibatnya tak terbayangkan. Aku tahu ini tempat apa. Aku tahu di mana kolam dingin ini. Ini adalah tempat yang dijaga turun-temurun keluarga Wen. Terletak di pegunungan terpencil pinggir kota, selalu dingin dan lembab. Di bawah air kolam adalah inti tempat segel roh jahat. Benar, dulu aku pernah dengar Su Shenhai sebutkan. Di bawah kolam dingin ada pintu batu rahasia. Butuh 3 kepingan segel untuk membukanya. Tidak bisa, Su Shenhai licik dan curiga. Kita kirim orang dulu ke pegunungan untuk menyelidiki. Kita pergi ke markas dulu. Lalu pelan-pelan menyelidiki. Sial, orang pavilion bayangan. Mereka datang, dan banyak sekali. Semuanya cepat pergi dari pintu belakang, ke markas pegunungan keluarga Wen. Suan King, kamu yang jaga belakang. Kita ketemu di markas. Kakak Su, hati-hati. Kami menunggumu di markas. Kakak Su, bagaimana? Kamu terluka. Bagaimana bisa kamu lepas begitu cepat? Orang pavilion bayangan licik dan curiga. Tidak mungkin mudah disesatkan Suan King. Suan King, apa dia disuap orang pavilion bayangan? Sengaja bawa orang pavilion bayangan ke sini? Shen Xiu, omong apa kamu? Aku Suan King jujur dan terbuka. Mana mungkin disuap pavilion bayangan? Apa kamu sengaja memecah belah? Dua Nona, jangan bertengkar. Sekarang bukan waktunya berdebat. Nona Su penuh luka. Pasti berjuang mati-matian baru bisa lepas. Aku percaya Nona Su. Suan King pasti tidak akan mengkhianati kita. Hanya saja, orang pavilion bayangan datang terlalu cepat. Ada mata-mata pavilion bayangan di antara kita. Ayah? Bagaimana kamu bisa punya token pavilion bayangan? Apa benar kamu bekerja sama dengan pavilion bayangan? Token ini dipaksa Su Shenhai bawa. Su Shenhai bilang kalau tidak membawa, akan membunuh Yun Shuyao. Sial, orang Yingge mengejar. Cepat kita lewat jalan rahasia. Markas tidak bisa ditempati lagi. Jalan rahasia menuju dekat Hantan, kita lewat sini. Bisa hindari Yingge, juga cepat sampai Hantan. Ayah, tadi di pintu taruh apa? Ada gerakan depan, hati-hati semua, mungkin orang Yingge. Bisa juga jebakan Su Shenhai. Siapa di sana? Keluar. Tuan Su, serahkan token dan pecahannya. Aku akan biarkan kau hidup. Kau orangnya Su Shenhai? Kenapa kau di jalan rahasia? Tidak menyangkakan, Su Shenhai? Ketua sudah duga kalian akan lewat sini. Khusus suruh Shen King tunggu di sini. Menyerahlah, aku cuma ingin lindungi anakku. Lindungi rakyat dunia. Jangan mimpi menang, Ketua Su. Sudah bawa pasukan utama ini datang. Segel Hantan akan segera terbuka. Kalian semua mati. Kita harus cepat keluar dari jalan rahasia. Sampai Hantan hentikan Su Shenhai. Kalau dia buka segel, iblis muncul. Akibatnya tidak terbayangkan. Kalian pergi, aku yang tahan, harus hentikan. Su Shenhai. Kami tidak tinggalkanmu, pergi bersama. Sue Muyan akhirnya datang, sudah lama kutunggu. Kumpulkan 3 pecahan, tambah 2 giok ini.
Aku bisa buka segel, kuasai dunia. Kakekmu gagal hentikan aku, kau juga sama. Su Zhenhai, jangan mimpi. Kami pasti hentikanmu, tidak akan biarkan buka segel. Membahayakan dunia. Kakekmu dulu rusak rencanaku, hari ini kubunuh kau. Balas dendam untukku, lalu buka segel, kuasai dunia. Su Zhenhai, kau bunuh kakekku. Bersekongkol dengan Yingge, coba buka segel, bahayakan dunia. Hari ini pasti kubalaskan kakekku, habisi pengkhianat ini. Tiga pecahan ini adalah yang dijaga turun-temurun keluarga Wen. Su Zhenhai, hari ini hari kematianmu. Ini ritual iblis, untuk pecahkan harus taruh 3 pecahan. Di inti ritual, lalu gerakan dengan giok ganda. Aku yang lakukan. Aku keturunan keluarga Su, jaga segel adalah tugasku. Juga wasiat kakekku. Tuan, bagaimana? Jangan menyerah. Tuan, bangunlah. Kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Kami masih membutuhkanmu. Rakyat juga masih membutuhkanmu. Kita tidak boleh menyerah, meski Tuan Gong pingsan. Kita harus pecahkan formasi ini, cegah siluman jahat muncul. Aku tidak percaya kita tidak bisa pecahkan formasi ini. Su Zhenhai saja sudah mati. Formasi jelek begini bisa mengalahkan kita? Kalau kita temukan cara memecahkannya, tidak lama lagi. Segel akan terbuka. Ayah, mantra segel butuh 5 orang bersatu hati. Kita berlima, ditambah Tuan Gong jadi 6 orang. Kita pasti berhasil, pasti bisa cegah siluman jahat muncul. Tuan Gong sebentar lagi bangun. Kita tambah semangat. Langit bumi serasi, segel kembali ke tempat. Sial, siluman jahat belum sepenuhnya tertahan. Dia masih berjuang. Su Zhenhai mesti mati, sisa Yingge masih ada. Harus selalu jaga segel. Su Muyan, kalian pikir selesai dengan Su Zhenhai? Pecahkan formasi lalu semuanya beres? Terlalu naif. Lagi-lagi sisa Yingge. Su Zhenhai sudah mati, kalian masih belum menyerah? Hari ini aku habisi kalian semua. Wen Yanhe, kamu keturunan siluman jahat. Kamu, pantaskah menghadap leluhur keluarga Wen? Niansi, kok bisa kamu? Kenapa kamu lakukan ini? Kakek yang selalu mengkhianati keluarga Wen. Nona Wen, jangan sedih. Dia dibutakan oleh Su Zhenhai. Kita harus bangunkan dia. Kakak, kamu terlalu lembut, begitu kamu tidak akan pernah sukses. Nona Wen, sadarlah. Su Zhenhai menipumu.
Kakak, ikut aku bebaskan siluman jahat. Atau hari ini nyawamu melayang di sini. Niancy, sadarlah. Su Zhenhai menipumu. Bebaskan siluman jahat hanya akan merusak kehidupan. Hentikan. Keluarga Wen seharusnya kuasai dunia. Kamu tidak mau bantu aku. Jangan salahkan aku kejam. Keturunan Wen harus jaga segel lindungi rakyat. Tidak. Tidak mungkin. Su Zhenhai bilangnya tidak seperti ini. Niancy, kakek tidak pernah bohong pada kita. Su Zhenhai cuma memanfaatkan kamu. Dia sama sekali nggak peduli sama keluarga Wen. Dia cuma pengen kuasai dunia. Lihat di bawah kolam dingin itu. Kalau makhluk jahat itu bangkit, kita semua, termasuk aku dan kamu, bakal ditelan. Kakak, aku salah. Aku seharusnya nggak bantu dia berbuat jahat. Aku seharusnya nggak tertipu sama Su Zhenhai. Kita harus perkuat segelnya. Kakak, aku ingat, sebelum mati, Su Zhenhai pernah bilang, Pavilion Bayangan masih punya markas rahasia lain. Di sana tersimpan cara lain buat buka segel. Kita nggak boleh lengah. Markasnya ada di ruang rahasia di pegunungan. Su Zhenhai bilang di dalamnya tersimpan bayangan jahat. Asal dapetin bayangan jahat itu, meski nggak ada pecahan atau giok, bisa juga buka segel. Aku belum pernah dengar soal bayangan jahat ini. Kayaknya Su Zhenhai udah siapin jalan mundur dari dulu. Kita harus cari markasnya dan hancurin bayangan jahat itu secepatnya. Aku ikut sama kalian. Aku bisa bantu. Aku nggak bisa biarin kalian hadapi bahaya sendirian. Aku nggak terlalu jelas lokasi pastinya. Cuma pernah dengar Su Zhenhai sebutin sekali. Lagi pula di markasnya banyak rintangan, masih ada penjaga di depan. Kalau kita asal pergi, bisa-bisa ketemu bahaya. Ini yang aku sembunyiin dulu dari kamar kerja Su Zhenhai. Di atasnya ada koordinat rahasia markasnya. Sama mantra buat pecahin jebakannya. Aku selalu takut ngeluarinnya. Takut ketahuan sama Su Zhenhai. Bagus banget. Ayo bilang sama makanya. Kita bisa lancar cari markasnya dan hancurin pemicu jahat. Nona Wen, kamu tinggal di sini jaga. Nona sama Nona yang jelas. Aku sama Nona Shen, Senior Yun. Sama Nona Yun, berangkat ke markasnya. Nggak bisa. Aku harus ikut sama kalian. Sue Miuyan, kalian pikir ketua Su beneran udah mati? Pengen hancurin pemicu jahat? Nggak semudah itu. Lin Xiu, siap-siap mati. Sue Miuyan, kamu jelas-jelas bukan lawanku. Serahin kotaknya baik-baik, aku bakal biarin kamu hidup. Lin Xiu, kamu bantu orang jahat, coba-coba buka segel. Hari ini aku pasti habisin kamu. Hahaha, pemicu jahat udah di tangan. Ketua Su bakal cepat balik. Buka segel, kuasai dunia. Ah, Kakak Wen, cepet hancurin itu. Suyao, jangan pedulin aku. Cepat suruh Nona Wen hancurin pemicu jahat. Percuma, cuma darah keturunan keluarga Wen yang bisa. Hanya dengan kekuatan besar yang bisa menghancurkannya. Ayo, kita lindungi Nona Wen bersama-sama. Hahaha, jangan senang dulu. Ketua Pavilion belum mati, pasti akan balas dendam. Tidak peduli Su Zhenhai mati atau tidak. Kami akan memberantasnya habis-habisan. Segel belum terbuka. Hahaha, Su Muyan. Apa gunanya kalian hancurkan penghubung kejahatan? Aku sudah menjebak kalian, menunggu kalian masuk perangkap. Su Zhenhai, kau ternyata belum mati. Hari ini aku pasti balas dendam untuk kakekku, habisi pengkhianat sepertimu. Balas dendam? Hanya dengan kalian? Hari ini aku tidak hanya akan membuka segel, tapi juga membunuh kalian semua. Untuk membalas luka yang kuterima sebelumnya. Su Zhenhai, jangan berhayal. Penghubung kejahatan sudah hancur. Kau tidak bisa lagi membuka segel.
Penghubung kejahatan hanya cadangan yang benar-benar bisa membuka segel. Adalah dua giok ini dan kekuatan darah keluarga Wen. Wen Yanhe, kau adalah putri asli keluarga Wen. Darahmu adalah kunci untuk membuka segel. Tidak mungkin, darahku untuk menekan kejahatan. Bagaimana bisa jadi kunci pembuka segel? Bohong. Darahmu bisa menekan, juga bisa melepaskan. Su Ahenhai, apa lagi rencana jahatmu? Mengapa kau harus buka segel? Rencana jahat? Aku tidak punya. Aku hanya ingin kuasai dunia. Saat kejahatan muncul, dunia kacau. Aku bisa bangkit. Su Zhenhai, kau berhayal. Hari ini kami semua akan halangi kau, meski harus berkorban. Tidak akan biarkan kau buka segel. Ini prajurit bayangan pavilion, tidak takut sakit atau mati. Kita harus hati-hati. Wen Yanhe, kalau paham, patuhi saja. Gunakan darahmu untuk buka segel. Atau aku bunuh mereka semua. Aku hitung 3. Kalau tidak putuskan, aku bunuh dia. Aku setuju, aku bantu kau buka segel. Tapi kau harus lepaskan mereka. Haha, baru benar. Ikut aku ke kolam dingin. Hari ini, aku akan keluarkan kejahatan. Tidak. Wen Yanhe, cepat gunakan darahmu. Aktifkan giok ganda, buka segel. Begitu segel terbuka, aku lepaskan mereka. Su Zhenhai, kau pikir aku benar-benar akan bantu kau buka segel? Keluarga Wen turun-temurun jaga segel, lindungi rakyat. Hari ini, meski harus mengorbankan nyawa, aku takkan membiarkanmu berhasil. Kau tak mau menerima kebaikan, maka terima hukuman. Kalau kau tak mau nurut, aku akan bunuh mereka dulu. Yuyan, hancurkan kedua giok itu, hentikan segelnya. Shuyao, ayah minta maaf padamu. Hiduplah dengan baik. Jagalah dunia ini. Ayah, jangan. Hahaha, Segelnya juga diperkuat. Akhirnya dunia ini damai. Kita harus terus menjaga segel, melindungi dunia. Ayah, kau janji akan menemaniku tumbuh besar. Bagaimana bisa kau ingkar janji? Shuyao, Senior Yun, telah mengorbankan diri untuk dunia. Kita akan wujudkan niatnya. Dia akan selalu menemani kita. Aneh, air kolam dingin ini tenang, tapi hawa dingin di bawahnya tidak sepenuhnya hilang. Sepertinya ada sesuatu bergerak diam-diam. Su Zhenhai mati, tapi energi jahatnya belum sirna. Kakak, energi jahat itu sedang berkumpul. Tanda Shadow Pavilion ini baru saja ditinggalkan. Ternyata masih ada sisa-sisa Shadow Pavilion yang belum dibasmi. Mereka mungkin masih mengincar segel itu. Token ini bukan milik anggota biasa Shadow Pavilion. Seharusnya milik pemimpin sisa kekuatan Shadow Pavilion. Mereka pasti bersembunyi di sekitar sini. Aku akan bergabung dengan kalian, wujudkan wasiat ayah. Sisa-sisa Shadow Pavilion, hari ini kita akhiri. Selama sisa-sisa Shadow Pavilion belum dibasmi, dunia akan damai. Besok kita berangkat ke tempat persembunyian mereka, basmi mereka tuntas. Ke tempat persembunyian mereka, basmi mereka tuntas. Ayah, tunggu aku. Keselamatan dunia tergantung hari ini. Ada gerakan di depan, lebih dari satu orang. Mungkin penyergapan sisa Shadow Pavilion. Ternyata, mereka sudah menduga kita akan datang. Ingin menangkap kita sekaligus. Sisa-sisa Shadow Pavilion, hari ini kalian akan musnah. Lin Xiu sudah kalah. Kalian pikir bisa tenang-tenang saja? Aku akan wujudkan wasiat mereka, bangkitkan energi jahat itu.
Linmo, kau keras kepala. Susenhai dan Lin Xiu sudah mati. Bagaimanapun kau berjuang, akhirnya takkan berubah. Katakan, di mana persembunyian kalian? Berapa banyak sisa yang tersisa? Persembunyian kami. Di kastil tua terpencil di pegunungan. Masih ada lebih dari 20 sisa kekuatan. Menunggu untuk membangkitkan energi jahat. Wan Qing menyerbu, Nian He menembus formasi, serangan dimulai. Jangan biarkan mereka menyakiti orang lagi. Hati-hati, di dalam kastil penuh dengan perangkap. Dan ada aura jahat yang berkembang, pastikan kalian aman. Selesaikan dengan cepat. Berhenti. Hati-hati. Aku tahu salahku. Aku tak boleh biarkan aura jahat sakiti siapapun lagi. Aku harus tebus kesalahanku. Sisa-sisa Yin Pavilion dibasmi tuntas. Aura jahat juga sudah dibersihkan. Selanjutnya kita harus kembali ke kolam dingin, terus jaga segel. Mencegah kejadian tak terduga lagi. Semoga di kehidupan berikutnya kau bisa lindungi umat manusia. Kembali ke kolam dingin terus jaga segel. Catatan kakekku masih ada rahasia tentang garis keturunan. Hari ini kita harus pastikan jaga segel dengan sempurna. Kakak, di sini tertulis garis keturunan keluarga Wen. Tak hanya bisa tekan dan lepaskan iblis, tapi juga wariskan kekuatan penjaga. Apa maksudnya? Aku paham, darah keturunan perempuan utama keluarga Wen. Bisa tekan iblis, juga perkuat segel, dan kekuatan ini butuh hati murni, peduli pada umat manusia agar sepenuhnya terwujud. Selama kalian bersaudara kompak, segel akan tetap kokoh selamanya. Keluarga Sudan Wen, ikatan turun-temurun, jaga segel bersama. Tak boleh kurang salah satunya. Tak heran catatan kakekku juga pernah sebut keluarga Wen. Ternyata keluarga kita punya ikatan sedalam ini. Baik keluarga Wen maupun Su, akan selalu lindungi umat manusia. Apapun yang terjadi nanti, kita akan hadapi bersama. Tuan Su, Nona Wen. Kalian pahlawan yang jaga kami, ini Tanghulu untuk kalian. Terima kasih. Kami akan selalu lindungi kalian semua. Inilah yang seharusnya terjadi di dunia, rakyat hidup damai sejahtera. Kehidupan biasa penuh kedamaian. Ayah, kau lihat? Inilah kedamaian yang kau inginkan. Tidak baik, ada aura jahat lemah, walau tipis tapi memang ada. Dan itu di dekat kota kecil ini. Ternyata kita tak boleh lengah sedikit pun. Bahkan selemah aura jahat pun harus dibersihkan tuntas. Tak boleh tinggalkan bencana apapun. Terima kasih para penjaga, jaga kota kecil kami aman. Menjaga rakyat adalah tugas kami. Kedamaian akan berlangsung selamanya, kan? Selama kita ada, akan abadi tak sirna.
Segel sudah benar-benar kokoh, bahkan jika ada aura pembunuh kuat sekalipun. Tak bisa tembus segel, sakiti umat manusia. Meskipun segelnya sudah stabil, kita tidak boleh lengah sedikit pun. Menjaga segel, melindungi semua makhluk, adalah misi seumur hidup kita. Niat awal tak berubah, perlindungan tak henti. Yingge telah hancur, energi jahat telah dibersihkan, segel stabil, dunia damai. Semua ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Juga keinginan leluhur, aku akan mewarisi keinginan ayah. Bersama kalian menjaga segel, melindungi semua makhluk. Tidak akan membiarkan ayah mati sia-sia. Juga tidak akan mengecewakan harapan leluhur, aku dan kakak. Akan terus mewarisi garis keturunan keluarga. Bersama-sama menjaga dunia ini. Token ini bukan hanya simbol perlindungan, tapi juga bukti ikatan di antara kita, kami berenam. Satu hati satu tujuan, tak pernah mundur. Token ini akan selalu ada di sini, menyaksikan keteguhan kita. Juga mengingatkan kita, kapanpun, jangan lupa niat awal. Token ini akan selalu ada di sini. Menyaksikan keteguhan kita. Juga mengingatkan kita, kapanpun, jangan lupa niat awal, jangan mengecewakan semua makhluk. Dulu aku hanya untuk balas dendam, hanya melindungi Tuan Su. Sekarang aku mengerti, misiku adalah melindungi semua makhluk di dunia. Melindungi orang-orang di sekitarku, keteguhan ini akan kujalani seumur hidup, kita semua tumbuh. Semua berpegang teguh. Persahabatan ini, misi ini, akan terus berlanjut selamanya. Cahaya hijau segel MU yang sepertinya lebih lemah dari biasanya. Aura di bawah air juga menjadi agak aneh. Benar tidak biasa, meski tidak ada aura pembunuhan yang jelas. Tapi ada aura asing, sepertinya mengintai segel diam-diam. Aku menemukan ini di hutan. Bukan bulu burung yang umum di pegunungan. Ada aura dingin lemah yang menempel, tidak seperti aura jahat. Juga tidak seperti sisa-sisa Yingge. Sepertinya bukan kekuatan manapun yang pernah kita lihat, ternyata selain Yingge. Ada orang lain yang mengincar segel. Siapapun itu, kita tidak boleh biarkan dia merusak segel. Kak, lihat, di seberang ada bayangan hitam melintas cepat. Wang King dan yang 11, kalian periksa seberang. Hati-hati sembunyikan diri, jangan mudah ketahuan, sedangkan Xiao. Kalian tinggal di tepi kolam dingin, jaga segel dan token. Aku dan Yan akan menyisir pegunungan sekitar. Harus temukan jejak bayangan hitam itu. Jejak kaki ini membawa energi spiritual, sama dengan aura di bulu itu. Seharusnya ditinggalkan oleh orang yang sama. Shu Yao cepat, bersama-sama masukkan energi spiritual, stabilkan segel. Hahaha. Tulisan mantra ini aneh. Bukan salah satu yang tercatat dalam keluarga Wen. Juga tidak seperti rune ruang rahasia yang mengandung energi spiritual aneh yang kuat. Aku pernah melihat rune serupa dalam kitab kuno kakekku. Sepertinya, terkait dengan organisasi rahasia kuno. Organisasi ini mahir mengendalikan energi spiritual aneh. Sudah menghilang bertahun-tahun lalu, organisasi ini bernama Pavilion Xuanyu. Mahir mengendalikan energi spiritual gelap, mengincar segel sejak lama. Bertahun-tahun lalu ditumpas bersama oleh leluhur. Tak disangka kini muncul lagi. Ternyata, Pavilion Xuanyu adalah musuh baru kita. Mengapa Pavilion Xuanyu mengincar? Apa itu? Apa hubungannya dengan bayangan sial? Tapi belum bisa dipastikan. Ambisi mereka besar, takkan mudah menyerah. Xuan Yu kumpulkan energi, kolam dingin bangkitkan segel, darah sebagai pemandu, spiritual sebagai perantara. Buruk. Mereka ingin gunakan energi aneh, gabungkan kekuatan darah. Membuka segel kembali. Pavilion Xuanyu berani begitu nekat, kita harus segera temukan tempat persembunyian mereka. Gagalkan rencana mereka. Kitab kuno mencatat, markas Pavilion Xuanyu biasanya di pegunungan tersembunyi dan akan meninggalkan tanda rune. Penghalang rune ini perlu dipecahkan dengan energi spiritual murni. Kita 6 orang bersatu, salurkan energi sendiri, seharusnya bisa memecahkan. Cegah Pavilion Xuanyu, jaga segel, jangan biarkan rakyat terancam. Murid Pavilion Xuanyu, cepat menyerah atau akan dibunuh. Berkelahi berani, berani masuk markas Pavilion Xuanyu. Hari ini biar kalian tak bisa pulang.
Aku adalah ketua Pavilion Xuanyu, Ling Shuang. Su Mu Yan Wen Yan He. Leluhur kalian menumpas Pavilion Xuanyuku. Hari ini aku akan balas dendam. Ling Shuang, dulu leluhur menumpas pavilion Xuanyu. Karena kalian kendalikan energi gelap, bahayakan rakyat. Incari segel, hari ini kami juga takkan biarkan kalian berhasil. Bahayakan rakyat, kalau bukan leluhur kalian. Pavilion Xuanyu kami sudah kuasai dunia, buka segel. Dapatkan kekuatan lebih kuat. Keluarga Wen pantang menyerah, hancur. Jangan senang dulu. Pavilion Xuanyuku takkan berakhir begitu, aku akan kembali lagi. Balas dendam. Istirahatlah dulu, Pavilion Xuanyu mundur sementara. Kita masih ada waktu perkuat segel. Nah ini Ling Shuang. Berkat kita semua bersatu, selanjutnya kita harus cepat perkuat segel, bersiap hadapi. Serangan lagi Pavilion Xuanyu. Mu yang lukamu belum sembuh, urusan perkuat segel. Aku dan Yang bisa tahan dulu. Tidak, jaga segel adalah tugas kita semua. Dari saling curiga awal, sampai kini bersatu hati. Kita sudah melewati begitu banyak badai bersama. Ikatan ini sudah jauh melampaui misi. Menjadi sadar pertama yang paling kokoh satu sama lain. Tidak peduli kesulitan apa yang dihadapi di masa depan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kakak tidak baik, energi spiritual segel mulai tidak stabil. Mungkin karena dampak energi dingin dari Xuanyu Pavilion tadi. Jika tidak distabilkan segera, mungkin akan muncul retakan. Nian He, jangan memaksakan diri, istirahat dulu. Tidak bisa, segel harus benar-benar distabilkan. Jangan beri kesempatan pada Xuanyu Pavilion. Syukurlah hanya kehabisan energi spiritual. Lari cepat, orang-orang Xuanyu Pavilion datang. Mereka ingin menangkap orang hidup untuk mengolah energi spiritual aneh. Xuanyu Pavilion berani menyakiti rakyat. Hari ini aku pasti akan membuat mereka membayar dengan darah. Su Mu Yan, kalian memang datang. Hari ini, aku akan menggunakan darah murni rakyat ini untuk mengolah energi spiritual aneh yang kuat, membalas dendam untuk ketua pavilion. Buka segelnya. Jangan harap bisa menyakiti rakyat. Ayahku melindungi dunia dengan nyawanya. Aku juga tidak akan membiarkanmu berhasil. Terima kasih banyak para pahlawan yang melindungi kota kecil kami, melindungi rakyat kami. Kebaikan ini akan kami ingat selamanya. Ini pasti markas inti Xuanyu Pavilion. Ling Shuang pasti ada di sini. Kita harus segera pergi, memberantas Xuanyu Pavilion sampai tuntas. Lembah Xuan medannya berbahaya, penuh dengan simbol dan formasi aneh. Ling Shuang pasti menempatkan banyak pasukan. Kita tidak bisa bertindak gegabah, harus membuat rencana detail. Bekerja sama dengan pembagian tugas, baru bisa masuk lembah Xuan dengan lancar. Untuk memberantas Xuanyu Pavilion, aku dan Amy bertugas melarikan rakyat dari depan. Ziyu dan Shuyao bertugas melindungi rakyat. Mencegah Xuanyu Pavilion menyerang kota kecil lagi. Tidak, aku juga ingin pergi ke lembah Xuan bersama kalian. Walaupun ilmu bela diriku tidak tinggi, tapi aku bisa mendapatkan kekuatan pelindung ini. Mengalihkan perhatian murid-murid Xuanyu Pavilion. Tidak bisa membiarkan kalian menghadapi bahaya sendirian. Ini tulisan kecil tersembunyi. Bagus sekali. Token ini memiliki cara memecahkan formasi. Tidak perlu khawatir lagi terjebak dalam formasi. Tidak ada waktu untuk ditunda, segera pecahkan dengan cara ini. Formasi asing. Ingat, Berangkat. Formasi di sini persis sama dengan di token. Hancur. Aura yang sangat dingin. Di dalam lembah Xuan, arwah gentayangan tidak hilang. Ling Shuang. Su Mu Yan, kalian memang datang. Karena sudah datang, jangan berharap bisa keluar hidup-hidup. Bersihkan aliran sesat hari ini juga. Bunuh mereka, gunakan darah dan esensi mereka untuk menyuling energi spiritual. Buka segelnya. Hari ini kita akan membersihkan Xuanyu Pavilion hingga tuntas, demi melindungi rakyat. Tidak akan membiarkan rencana busuk kalian berhasil.
Bagaimana bisa Jade ini memiliki kekuatan pelindung sekuat ini? Aku tidak rela. Ambisi besar Suanyo Pavilionku bagaimana bisa berakhir seperti ini? Kak Wen, ini bunga liar yang kubawakan untukmu. Terima kasih telah melindungi kota kecil kami bersama Tuan Su dan yang lain. Terima kasih, Nak. Melindungi semua orang adalah misi kami. Kami sangat senang selama semua orang bisa hidup damai dan sejahtera. Berkat kalian, kami bisa kembali tenang. Hari ini kami sengaja mengadakan perayaan. Terima kasih kepada pahlawan yang telah melindungi. Melindungi rakyat dan kedamaian dunia adalah misi kami. Melihat rakyat hidup damai dan sejahtera adalah harapan terbesar kami. Setelah melewati badai, akhirnya semuanya tenang. Kembang api biasa ini adalah keindahan yang selalu kami lindungi. Ini kekuatan segelnya. Sangat stabil, bahkan lebih kokoh dari sebelumnya. Tampaknya setelah Suanyo Pavilion dibersihkan. Segelnya juga benar-benar tenang. Ayah, kau lihat? Dunia damai. Shuyao, Senior Yun pasti bisa melihatnya. Dia bangga pada kita. Dan juga akan terharu melihat kedamaian dunia ini. Semua ini tidak lepas dari usaha setiap orang. Kak, akhirnya kita berhasil melindungi semua ini. Tidak mengecewakan harapan kakek. Meski Suanyo Pavilion sudah dibersihkan, kita tidak boleh lengah sedikit pun, harus terus menjaga segelnya. Melindungi rakyat, jangan biarkan ancaman muncul lagi. Segelnya semakin kokoh. Tidak perlu khawatir ancaman muncul lagi. Meski ancaman sudah hilang, misi perlindungan kita tidak pernah berakhir. Niat awal tak berubah, perlindungan tak henti. Ini janji kita pada leluhur, juga pada umat manusia. Dari Hidden Pavilion ke Suanyo Pavilion, dari ancaman jahat hingga energi spiritual aneh. Bersama-sama kita melewati terlalu banyak rintangan berbahaya. Tapi tidak pernah mundur, keteguhan ini layak kita kenang selamanya. Di masa depan, apapun tantangan baru yang dihadapi, kita akan hadapi bersama, berjuang berdampingan. Aku akan terus mewarisi wasiat ayah. Bersama kalian menjaga segel, melindungi umat manusia. Dengan kekuatan sendiri, menjaga kedamaian yang sulit didapat ini. Aku dan kakak juga akan terus mewariskan kekuatan darah keluarga Wen. Bersama-sama menjaga dunia ini dengan baik. Ini yang kukumpulkan, kekuatan darah keluarga Wen. Dan catatan terkait segel, serta pengalaman kami melawan pavilion rahasia. Pengalaman melawan pavilion Shuayu, semoga dapat diwariskan pada generasi mendatang. Agar misi penjagaan ini terus diwariskan selamanya. Kita tidak hanya berkat sendiri, tapi juga mewariskan pengalaman ini kepada generasi mendatang. Agar lebih banyak orang bergabung dalam barisan menjaga makhluk hidup. Dan menjaga segel. Kakek, tenang saja. Kami akan mewarisi misi keluarga Wen. Menjaga segel dengan baik, menjaga semua makhluk hidup di dunia dengan baik. Agar penjagaan ini terus berlanjut selamanya. Kami berenam seia sekata, menjaga segel, menjaga makhluk hidup. Niat awal ini tidak akan pernah berubah. Dulu aku hanya hidup untuk balas dendam. Kalianlah yang membuatku mengerti arti penjagaan. Mengerti apa itu kebenaran bagi semua makhluk. Di sisa hidupku, aku akan menggunakan seluruh hidupku untuk menjalankan misi penjagaan ini. Waktu berganti, niat awal tak berubah, penjagaan tak henti. Inilah yang kami perjuangkan seumur hidup. Selama kita bersatu padu, berpegang teguh pada keyakinan, dunia ini akan selalu damai. Kembang api ini akan selalu biasa. Hari ini, diadakan upacara pewarisan darah keluarga Wen. Upacara Agung Nian He dan Nian 11. Kalian akan secara resmi mewarisi tanggung jawab penjagaan keluarga Wen. Mewarisi kekuatan darah. Pasti tidak akan mengecewakan misi. Mewarisi darah keluarga Wen. Menjaga segel, melindungi kedamaian makhluk hidup. Tidak mengecewakan harapan leluhur. Darah keluarga Wen terus diwariskan, misi penjagaan diwariskan turun-temurun. Ini bukan hanya kehormatan keluarga Wen, tetapi juga berkah bagi semua makhluk hidup di dunia. Saudari Nian He memiliki kemampuan yang cukup. Pasti bisa menjaga segel dengan baik, melanjutkan kejayaan keluarga Wen. Tidak menyangka giok pendahulu Yun Cheng Ye. Ternyata berasal dari sumber yang sama dengan giok warisan keluarga Wen. Keduanya adalah simbol kekuatan penjagaan. Ternyata giok ayahku juga memikul misi penjagaan. Kedepannya, aku akan membawa harapan ayah. Bersama kakak Wen dan yang lain, menjaga dunia ini dengan baik. Warisan keluarga Wen juga adalah misi kita semua. Kedepannya aku akan berdampingan dengan Nian He. Menjaga keluarga Wen, menjaga segel, menjaga makhluk hidup. Tidak pernah mundur. Shuyao, kita selalu bersama, menjaga bersama, mewariskan bersama. Menjaga makhluk hidup, tidak pernah mundur. Para pahlawan, terima kasih telah menjaga dunia. Papan nama ini adalah ungkapan hati rakyat, semoga penjagaan tetap abadi. Ikatan antara Tuan Muda dan Nona Wen ini telah melampaui misi sejak lama. Semoga kalian selalu bersama sepanjang tahun-tahun mendatang. Melihat kalian bekerja sama dengan satu hati, aku jadi tenang.
Ke depan misi penjagaan akan diturunkan dari generasi ke generasi, tak pernah padam. Dulu aku merasa misi ini sangat berat, sekarang aku mengerti dengan kalian di sini. Misi seberat apapun bisa kita tanggung bersama. Emilian, lihat pemandangan di Danau Dingin semakin indah saja. Dunia aman, rakyat hidup bahagia. Inilah bentuk yang selalu kita jaga selama ini. Ya, semua ini tidak didapatkan dengan mudah. Ke depan kita akan selalu menjaga di sini. Kakak, lihat air danau dingin semakin jernih. Segel di bawah air juga semakin kokoh. Kita tidak perlu khawatir lagi akan ada bahaya tersembunyi. Ya, setelah melewati semua badai, akhirnya keinginan tercapai. Kedamaian ini patut kita hargai dengan baik. Jika ayahku melihat keadaan sekarang, dia pasti akan sangat senang. Xiao dan Senior Yun selalu ada di sini. Dia akan selalu bersama kita. Nianhi, untuk sisa hidupku, aku ingin berjalan berdampingan denganmu. Bukan hanya menjaga misi, tapi juga menjaga satu sama lain. Maukah kamu denganku? Aku mau Emilian. Aku mau berdampingan denganmu seumur hidup. Menjaga misi. Menjaga satu sama lain, tidak pernah berpisah. Baik, Kakak dan Tuan Su, semoga kalian bahagia selamanya. Kedepan kita jadi satu keluarga. Kekasih akhirnya bersatu. Kedepan kita berenam tetap satu hati dan satu tujuan. Tidak ada badai lagi yang bisa menghalangi. Tuan, akhirnya keinginan tercapai. Aku akan selalu menjaga di sampingmu. Wan King, terima kasih. Selama ini kamu sudah bekerja keras. Yang kita tanam bukan hanya pohon willow, tapi juga harapan. Semoga pohon willow ini menemani kita, menjaga seluruh dunia. Nanti kita bisa membangun sebuah gubuk kecil di tepi danau dingin. Bersatu menemani satu sama lain. Lihat itu rumah kita. Ya, akhirnya kita sampai di rumah. Tuan Su dan Nona Wen, kalian ceritakan lagi tentang kalian. Kisah melawan klan Xuan Yu boleh tidak? Boleh, kami akan ceritakan. Tapi kalian harus ingat, menjaga rakyat bukanlah urusan satu orang saja. Tapi itu tanggung jawab setiap orang. para pahlawan, cicipi makanan khas kota kecil kami. Berkat kalian, kami bisa hidup. Hidup yang sama ini. Kota kecil semakin ramai, rakyat hidup sejahtera. Jika ayahku melihat pemandangan sekarang, dia pasti sangat bangga. Itulah keinginan seumur hidupnya. Para pahlawan, hari ini rakyat secara khusus menyiapkan tarian dan lagu. Untuk berterima kasih atas penjagaan kalian. Semua usaha kita adalah untuk momen ini. Rakyat sejahtera, dunia damai. Ya, dulu selalu merasa misi menjaga sangat sulit. Tapi melihat senyum bahagia rakyat, semua kerja keras terasa sepadan. Kak Sugongzi lihat, rakyat ingat kebaikan kita. Niat ini lebih berharga dari apapun. Saya hidup seumur hidup, belum pernah lihat hari zaman ini. Terima kasih telah menjaga dunia ini. Saya mewakili seluruh warga kota. Terima kasih. Pak Tua tak perlu terima kasih. Menjaga kedamaian dunia adalah misi kami. Ya, negara makmur, rakyat sejahtera. Inilah tujuan hidup kami. Para pahlawan harus sering datang ke kota kecil ini. Warga pulang saja, kami pasti akan sering berkunjung. Menjaga segel tidak hanya butuh kekuatan besar, tapi juga tekad yang kuat. Ingat, kapanpun, jangan lupa misi menjaga kehidupan. Murid ingat nasihat guru, tak lupa awal, jaga segel. Lindungi kedamaian hidup, tak pernah mundur. Kalian tak hanya harus belajar mewarisi kekuatan darah, tapi juga belajar melindungi diri, belajar bersatu. Hanya dengan satu hati. Bisa lebih baik menjaga segel, melindungi kehidupan. Token penjaga ini adalah simbol misi kami. Ia membawa harapan leluhur, juga keyakinan kita semua. Jagalah dan wariskan dengan baik. Giok ini membawa keyakinan ayahku. Hari ini kuberikan padamu. Harap kau warisi keyakinan ini, jaga dunia dengan baik. Tidak mengecewakan harapan. Murid pasti tak mengecewakan misi, warisi keyakinan senior. Jaga segel, lindungi kehidupan, tak akan mengecewakan harapan guru. Melihat kalian begitu serius, kami lega. Kedepan, misi menjaga segel diserahkan pada kalian. Kami akan terus menemani, sampai kalian bisa mandiri. Inti ilmu pedang bukan membunuh, tapi menjaga. Ingat, menjaga kehidupan adalah melindungi orang di sekitar, bukan menyakiti orang lain. Awal tak berubah, misi diwariskan. Ini janji kami pada leluhur, juga pada kehidupan. Kedepan kami akan terus menjaga segel. Dan kalian akan jadi penjaga baru. Mewariskan misi ini selamanya. Bersatu padu, awal tak berubah, misi diwariskan, bersumpah jaga segel. Lindungi kehidupan, takkan pernah lupa. Nianhi, sisa hidup, bersama dalam suka duka. Satu hati saling menjaga, jaga misi, jaga satu sama lain, tahun demi tahun. Tak pernah berpisah. Emilian, aku mau berdampingan seumur hidup, menjaga kolam dingin. Menjaga kehidupan,
menjaga rumah kecil kita, tak berpisah. Kalian berhasil. Selamat untuk Emilian, selamat untuk Nyani. Semoga kalian bahagia di pernikahan, bersatu selamanya, untuk sisa hidup ke depan. Ditemani kebahagiaan, menjaga misi bersama, dan meraih kehangatan bersama. Tuan Wen dan Nona, semoga kalian berbahagia setiap tahun. Tua bersama, menjaga dunia ini, dan juga menjaga satu sama lain. Kakak Wen dan Tuan Su, selamat untuk kalian berdua. Jika ayahku melihat keadaan sekarang, dia pasti akan sangat senang. Semoga kalian bahagia selamanya, kita 6 orang akan selalu bersama. Menjaga danau dingin, dan menjaga dunia ini. Selamat untuk Guru, selamat atas pernikahanmu, semoga kalian bisa menjaga misi. Kebahagiaan selalu menyertai. Kami akan selalu bersama kalian menjaga rakyat. Annyeonghaseyo. Terima kasih semuanya. Mulai sekarang kita akan selalu bersama menjaga danau dingin. Menjaga rakyat, agar kedamaian ini bisa terus berlanjut selamanya. Danau dingin adalah rumah kita 6 orang. Bersama dengan murid-murid dari akan menjaga rumah ini bersama-sama. Tidak ada pisah lagi. Persahabatan ini, misi ini, akan selalu terukir di hati kita selamanya. Tidak akan pernah pudar. Dulu aku hanya hidup untuk balas dendam. Kalianlah yang membuatku mengerti arti dari menjaga. Mengerti arti kehangatan sebuah rumah. Mulai sekarang aku akan selalu tinggal di sini. Menjaga kalian dan dunia ini. Aku akan membawa harapan orang tuaku, terus menjaga semua ini. Tiba waktunya.